wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita akan membahas tentang teori asal-usul kehidupan ya, yang kemarin kalian sudah tulis. Nah ini, ada banyak teori yang menyatakan tentang asal-usul dari mana sih kehidupan kita ini gitu ya. Di antaranya ini, teori ada yang disebut sebagai teori abiogenesis atau generatio spontan, dan ada teori biogenesis. Nah, ini kalian kemarin sudah menuliskan apa perbedaannya. Nah, di sini Ibu akan jelaskan ya. Nah, ini teori asal-usul kehidupan yang pertama di sini ada teori abiogenesis ya. Ini dipelopori oleh Aristoteles ya, ilmuwan Aristoteles. Nah, ini. Kemudian ada teori biogenesis. Nah, teori biogenesis ini dipelopori oleh 3 orang ilmuwan, yaitu ada Francisco Redi, kemudian ada Lazarus Palanzani, dan juga ada Louis Pasteur. Nah, ini nanti penjelasannya di slide selanjutnya ya. Kemudian ada teori kosmozoa, yaitu yang menyatakan kehidupan berasal dari tempat lain di alam semesta. Kemudian ada teori evolusi kimia, yaitu yang menyatakan kondisi bumi dulunya itu primitif ya. Muncul kehidupan itu karena adanya sintesis dari bahan organik kompleks. Nah, ini juga nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian ada evolusi biologi ya, ini bagaimana makhluk hidup pertama kali itu ditemukan gitu ya, nanti juga akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, ini yang pertama, teori abiogenesis. A itu artinya tidak. Kemudian bio itu hidup. Nah, ini pernah kita pelajari di kelas 10. Kemudian genesis itu adalah pembentukan. Jadi kita dapat simpulkan dari 3 kata ini, teori abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa kehidupan itu berasal dari materi yang tidak hidup atau benda mati saja, dan pembentukannya terjadi begitu saja secara spontan ya. Kemarin banyak yang bertanya, kok bisa sih Bu gitu ya, kehidupan itu berasal dari benda yang mati. Nah, dulu gitu ya, dulu teori abiogenesis ini banyak penganutnya gitu ya, banyak dipercaya bahwa benar gitu ya, bahwa kehidupan itu berasal dari materi yang tidak hidup. Nah, kalau misalnya kita pikir gitu ya, mana mungkin gitu ya makhluk hidup berasal dari benda yang tidak hidup. Nah, oleh karena itu muncullah ilmuwan-ilmuwan yang menentang teori ini gitu ya, bahwa teori abiogenesis ini tidak benar gitu ya, mana mungkin makhluk hidup bisa berasal dari makhluk yang tidak hidup. Nah, ini ada beberapa tokohnya gitu ya. Nah, ini ada tokoh-tokoh yang mempercayai gitu ya, atau mempelopori teori abiogenesis ini gitu ya. Ada Aristoteles, kemudian Anthony van Leeuwenhoek, dan ada John Needham. Nah, ini salah satunya Aristoteles. Nah, ini Aristoteles ini menyatakan bahwa cacing berasal dari tanah gitu ya, atau tokoh-tokoh dari abiogenesis ini mereka melihat cacing ada di tanah, mereka berpikir kalau cacing itu berasal dari tanah. Kemudian melihat belatung berasal dari daging busuk. Nah, melihat belatung ada di daging busuk, dan mereka menyatakan bahwa belatung itu berasal dari daging yang busuk. Kemudian ada lagi orang-orang ini gitu ya, atau penganut teori abiogenesis ini, mereka melihat tikus yang berada di dalam lemari gitu ya, mereka menyatakan bahwa tikus ini berasal dari lemari. Nah, kemudian karena banyak juga orang-orang yang tidak sepaham gitu ya dengan teori biogenesis ini ya, teori abiogenesis ini, maka muncullah teori yang baru, yaitu teori biogenesis. Nah, penganut teori biogenesis ini dia menentang teori abiogenesis tadi itu ya. Nah, ini bio ini berasal dari kata hidup ya. Bio itu artinya hidup, genesis itu artinya pembentukan. Nah, ini teori biogenesis menyatakan bahwa kehidupan berasal dari makhluk hidup pula gitu ya. Jadi kehidupan itu berasal dari ya makhluk hidup lagi gitu ya, bukan berasal dari makhluk yang tidak hidup tadi.
Nah, ini ada 3 tokoh biogenesis, yaitu ada Francisco Redi, ada Lazarus Spallanzani, kemudian ada Louis Pasteur. Nah, ini adalah 3 tokoh yang membuat percobaan untuk membuktikan bahwa teori biogenesis itu yang benar gitu ya, dan teori abiogenesis itu tidak benar. Ya, yang menumbangkan teori abiogenesis. Nah, ini ada percobaannya. Ada yang pertama ada percobaan Francisco Redi, kemudian ada percobaan ini juga percobaan Redi, kemudian ada percobaan dari Lazarus Spallanzani, dan ada percobaan dari Louis Pasteur. Nah, ini silahkan kalian tulis di buku kalian ya. Kalian pilih 2, pilih salah satu saja deh, pilih salah satu atau boleh 2 atau 3 gitu ya, tapi wajibnya adalah 1. Kalian silakan memilih untuk digambar percobaan tadi, boleh percobaan Redi, kemudian percobaannya si Spallanzani atau percobaannya Pasteur. Silakan kalian pilih salah satu ya, kemudian kalian gambar di buku kalian. Terima kasih. Nah, untuk penjelasannya akan Ibu jelaskan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.